bau mulut, gusi berdarah? Jangan ke dokter gigi, pergilah ke dapur. Setengah sendok teh garam saja sudah cukup. Halo, saya Dr. Budi Hartono, seorang dokter spesialis THT. Hari ini, saya akan membagikan rahasia yang telah saya sampaikan kepada ribuan pasien di ruang praktik saya selama 35 tahun. Pernahkah Anda bangun di pagi hari, bercermin, lalu menghela napas sambil berkata, "Ah, gusi bengkak lagi?" Atau, menjelang rapat penting, pernahkah Anda mendapati diri Anda berbicara sambil menutup mulut dengan tangan karena khawatir bau mulut? Mungkin sebagian besar dari Anda pernah mengalami hal ini, setidaknya sekali. Dan apa yang biasanya Anda lakukan? Pergi ke apotek untuk membeli obat kumur mahal, mengganti pasta gigi, atau akhirnya pergi ke dokter gigi, bukan? Namun, bagaimana jika solusi untuk semua masalah ini ternyata sudah ada di lemari dapur Anda? Ya, benar, itu adalah garam. Luangkan waktu 2 menit, 3 kali sehari. Waktu singkat itu dapat mengurangi separuh kunjungan Anda ke dokter gigi, menghilangkan kekhawatiran akan bau mulut, dan secara signifikan menurunkan angka kejadian radang tenggorokan. Saya tidak hanya berbicara tentang pengobatan tradisional. Berkumur dengan air garam bukanlah sekadar metode tradisional yang diturunkan dari zaman dulu. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam International Journal of Dental Hygiene pada tahun 2021 melaporkan bahwa larutan natrium klorida 0,9% yaitu air garam dapat mengurangi bakteri berbahaya di dalam mulut hingga 5%. Selain itu, pada tahun 2019, sebuah jurnal dari Perhimpunan THT Indonesia mempublikasikan hasil penelitian yang menyatakan bahwa berkumur dengan larutan garam isotonik efektif dalam meredakan gejala faringitis radang tenggorokan. Ini bukan pengalaman pribadi saya, melainkan fakta yang telah dibuktikan oleh sains. Banyak pasien yang datang ke ruang praktik saya pada awalnya menunjukkan ekspresi ragu. Masa sih air garam biasa bisa seefektif itu? Namun, setelah saya sarankan untuk melakukannya secara rutin selama sebulan, hampir semua pasien yang kembali merasakan perubahan yang luar biasa. Bapak Budi Santoso, 78 tahun, dari Jakarta, setiap musim hujan selalu menderita radang tenggorokan selama 2 minggu. Setelah mulai berkumur dengan air garam, untuk pertama kalinya beliau melewati musim hujan tanpa sakit. Pak dokter, saya tidak menyangka ini akan seefektif ini. Lebih baik daripada minum obat mahal, ucapnya penuh terima kasih. Ibu Kartini, 81 tahun, dari Surabaya, seumur hidupnya menderita gusi berdarah. Setelah mempraktikkan kumur air garam selama 3 bulan, dokternya berkata, gusi ibu sudah jauh lebih baik. Ibu makan apa? Lalu, mengapa air garam yang sederhana ini bisa begitu efektif? Saya akan jelaskannya secara medis. Pertama, air garam memiliki efek anti-inflamasi yang kuat. Menurut laporan dari tim peneliti di University of Sydney, Australia, air garam dengan konsentrasi yang tepat memiliki efek menarik keluar zat-zat peradangan dari area yang meradang melalui proses osmosis. Setiap hari, debu halus, virus, dan bakteri menumpuk di tenggorokan dan mulut kita. Terutama pada hari-hari ketika imunitas kita melemah, hal-hal ini dapat menyebabkan peradangan, membuat tenggorokan sakit, dan gusi meradang. Berkumur dengan air garam hangat, ibarat merendam piring kotor di air panas untuk melunakkan minyak. Zat-zat peradangan akan terlepas dengan lembut. Kedua, garam memiliki efek antibakteri yang luar biasa. Sebuah penelitian mikrobiologi dari University of Liverpool, Inggris, mengungkapkan bahwa garam mengubah tekanan osmotik pada membran sel bakteri sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri. Inilah sebabnya nenek moyang kita sejak dulu menggunakan metode pengasinan untuk mengawetkan makanan. Prinsip yang sama berlaku di dalam mulut. Kumur air garam menekan aktivitas bakteri penyebab gigi berlubang, bakteri radang gusi, dan bakteri penyebab bau mulut. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Canadian Journal of Dental Hygiene menunjukkan bahwa berkumur dengan air garam secara teratur dapat mengurangi jumlah bakteri berbahaya di mulut hingga 50,60%. Ketiga, air garam mengaktifkan sistem kekebalan tubuh kita. Menurut sebuah makalah dari Institut Imunologi Prancis, air garam dengan konsentrasi yang tepat merangsang sel-sel kekebalan di selaput lendir mulut dan tenggorokan
sehingga meningkatkan fungsi pertahanannya. Di tenggorokan kita ada organ kekebalan penting yang disebut amandel. Berkumur dengan air garam memberikan stimulasi yang tepat pada amandel ini, membantu sistem kekebalan bekerja lebih aktif. Sederhananya, ini membangunkan sistem pertahanan alami tubuh kita untuk melawan pilek dan peradangan. Keempat, air garam mengatur tingkat keasaman pH di dalam mulut. Menurut penelitian dari Fakultas Kedokteran Gigi di University of Gothenburg, Swedia, ketika bagian dalam mulut menjadi asam, bakteri penyebab gigi berlubang akan berkembang biak dan email gigi melemah. Air garam menetralkan lingkungan asam ini sehingga mengurangi terjadinya gigi berlubang. Setelah kita makan, mulut kita menjadi asam. Dan pada saat inilah bakteri penyebab gigi berlubang paling aktif. Berkumur dengan air garam, menetralkan lingkungan asam ini dan menekan aktivitas bakteri tersebut. Itulah mengapa berkumur dengan air garam setelah makan sangat efektif. Satu poin penting lainnya adalah garam merupakan zat yang sangat akrab dengan tubuh kita. Darah, keringat, dan air mata kita semuanya mengandung sekitar 0,9% garam. Air garam dengan konsentrasi yang tepat tidak memberikan stres pada sel-sel kita dan bekerja secara alami. Himpunan Kesehatan Gigi dan Mulut Jepang menyatakan bahwa air garam dengan konsentrasi 0,9% adalah konsentrasi yang paling ideal untuk selaput lendir mulut. Sekarang, saya akan memberitahukan cara berkumur dengan air garam secara spesifik. Persiapannya sangat sederhana. Segelas air hangat sekitar 200 ml dan setengah sendok teh garam sekitar 2,3 gram. Anda bisa menggunakan garam laut kasar atau garam meja, tetapi jika memungkinkan, pilihlah garam yang tidak ditambahkan yodium, karena yodium bisa menyebabkan iritasi pada sebagian orang yang sensitif. Suhu air sebaiknya hangat saat disentuh tangan, sekitar 40,45 derajat Fahrenheit. Jika terlalu panas, bisa melukai selaput lendir. Jika terlalu dingin, efektivitasnya berkurang. Sebuah jurnal kedokteran gigi klinis dari Swiss melaporkan bahwa suhu 40,45 derajat Celcius adalah yang paling efektif untuk membersihkan mulut. Pastikan takaran garamnya tepat. Terlalu banyak akan mengiritasi selaput lendir. Terlalu sedikit akan kurang efektif. Setengah sendok teh adalah sekitar 2,3 gram, dan penelitian menunjukkan konsentrasi ini paling efektif dalam menekan bakteri di mulut. Cara berkumurnya adalah sebagai berikut. Pertama, masukkan air garam ke mulut dan kumur perlahan di seluruh bagian mulut selama sekitar 15 detik. Kemudian, sedikit tengadahkan kepala Anda dan berkumurlah di tenggorokan sambil mengeluarkan suara gur selama 30 detik atau lebih. Yang penting adalah memastikan air garam mencapai bagian belakang tenggorokan. Idealnya, gunakan 1 gelas air dalam 2 kali kumur, dengan total waktu sekitar 1 menit. Setelah berkumur, pastikan untuk membuang air garamnya. Jangan pernah menelannya. Dan setelah itu, sebaiknya jangan minum air atau minuman lain selama sekitar 30 menit agar efek antibakteri garam dapat bertahan. Berapa kali sehari yang paling efektif? Yang saya anjurkan kepada pasien adalah 4 kali sehari. Pertama, segera setelah bangun tidur. Semalaman, bakteri berkembang biak paling aktif di mulut kita karena produksi air liur berkurang dan mulut menjadi kering. Berkumur dengan air garam sebagai hal pertama di pagi hari dapat membantu Anda memulai hari dengan segar. Kedua, 30 menit setelah makan. Setelah makan, mulut menjadi asam. Ini adalah waktu di mana bakteri penyebab gigi berlubang paling aktif. Berkumur 30 menit setelah makan akan menetralkan lingkungan asam ini dan sangat membantu dalam mencegah gigi berlubang. Ini lebih efektif lagi setelah mengonsumsi makanan manis atau karbohidrat. Ibu Wati, 72 tahun, dari Bandung, sering menderita gigi berlubang. Setelah mulai berkumur dengan air garam setelah makan, beliau dengan gembira berkata, setelah 6 bulan, untuk pertama kalinya dokter bilang tidak ada gigi berlubang. Ketiga, setelah pulang dari bepergian. Saat di luar, kita terpapar banyak zat berbahaya, seperti debu halus, virus, dan bakteri. Saat pulang, selain mencuci tangan, berkumurlah dengan air garam untuk membersihkan sebagian besar zat berbahaya yang masuk melalui saluran pernapasan.
Bapak Wayan, 84 tahun, dari Bali, dengan bangga bercerita, setiap pulang dari luar, saya pasti langsung kumur air garam. Sejak itu, saya tidak pernah flu lagi meskipun musim pancaroba. Keempat, sebelum tidur. Menjaga kebersihan mulut sebagai penutup hari sangatlah penting. Saat tidur, produksi air liur berkurang, menciptakan lingkungan yang ideal bagi bakteri untuk berkembang biak. Berkumur dengan air garam sebelum tidur akan menekan pertumbuhan bakteri semalaman dan membantu Anda bangun dengan napas segar. Nenek Siti, 75 tahun, dari Bekasi, berkata sambil tersenyum, kalau kumur sebelum tidur, paginya tidak bau mulut. Sekarang suami saya tidak masalah lagi kalau mendekatkan wajahnya di pagi hari. Jika Anda sibuk, setidaknya patuhi 2 waktu ini, pagi hari dan sebelum tidur. Meskipun berkumur dengan air garam saja sudah cukup efektif, menambahkan bahan-bahan alami sesuai dengan kondisi tertentu dapat meningkatkan efeknya. Saya akan memperkenalkan 3 resep khusus yang telah saya anjurkan kepada pasien selama lebih dari 30 tahun. Pertama, air garam jahe. Ini sangat efektif saat tenggorokan sakit atau batuk. Tambahkan beberapa tetes jus jahe ke dalam air garam Anda. Jahe mengandung komponen seperti gingerol dan shogaol yang dapat mengurangi peradangan dan melegakan saluran pernapasan. Bapak Heru, 76 tahun, dari Yogyakarta, setiap malam batuk parah hingga tidak bisa tidur. Setelah berkumur dengan air garam jahe selama seminggu, saya bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa batuk, katanya. Kedua, air garam baking soda. Ini bagus untuk sariawan atau bau mulut yang parah. Tambahkan sedikit sekali mangkap sendok teh baking soda ke dalam air garam. Baking soda dengan cepat menetralkan asam, menekan aktivitas bakteri penyebab gigi berlubang, dan menenangkan peradangan di mulut. Namun, hati-hati, jangan terlalu banyak karena bisa menyebabkan iritasi. Bapak Asep, 68 tahun, dari Bogor, enggan bertemu orang karena bau mulut. Setelah berkumur dengan air garam baking soda, sekarang saya bisa berbicara dengan percaya diri, ujarnya gembira. Ketiga, air garam propolis. Ini direkomendasikan bagi mereka yang memiliki imunitas lemah atau gusi yang sering bengkak. Teteskan beberapa tetes propolis ke dalam air garam. Propolis adalah zat antibakteri alami yang dibuat oleh lebah, dengan efek luar biasa dalam penyembuhan luka dan pengurangan peradangan. Ibu Dewi, 71 tahun, dari Makassar, sering mengalami gusi berdarah. Setelah mulai berkumur dengan air garam propolis, sekarang saat sikat gigi tidak berdarah lagi dan gusi terasa lebih kencang. Katanya puas. Pilihlah resep khusus ini sesuai dengan gejala Anda. Namun, sebaiknya lakukan resep khusus ini secara intensif selama 1,2 minggu saat ada gejala, bukan setiap hari. Nah, kita telah membahas tentang kumur air garam, tetapi mungkin masih ada beberapa pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan yang paling sering saya terima di ruang praktik. Tanya, apakah berkumur dengan air garam tidak merusak gigi? Kesimpulannya, air garam dengan konsentrasi yang tepat tidak berbahaya bagi gigi, justru bermanfaat. Air garam justru menetralkan keasaman di mulut dan membantu mencegah gigi berlubang. Cukup patuhi perbandingan setengah sendok teh garam untuk 1 gelas air, maka tidak akan ada masalah pada gigi atau gusi Anda. Tanya, saya punya hipertensi, apakah aman berkumur dengan air garam? Anda tidak perlu khawatir, karena air garam tidak ditelan, melainkan dibuang. Jumlah garam yang diserap tubuh sangat sedikit. Menurut American Heart Association, air garam untuk berkumur tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tekanan darah. Namun, bagi yang sangat khawatir, bisa menggunakan garam rendah natrium atau garam Himalaya yang kaya mineral. Tanya, apakah air garam lebih baik daripada obat kumur komersial? Banyak produk obat kumur komersial yang bagus. Namun, kekurangannya adalah penggunaan jangka panjang, kandungan alkohol, atau bahan sintetisnya dapat mengiritasi selaput lendir mulut atau bahkan membunuh bakteri baik. Sebaliknya, air garam memiliki 3 keunggulan besar: alami, hampir tanpa efek samping, dan hemat biaya. Selain itu, ada penelitian yang menunjukkan bahwa air garam secara selektif menekan bakteri berbahaya sambil menjaga bakteri baik di mulut. Tanya, apakah anak-anak boleh berkumur dengan air garam?
Anak-anak yang sudah bisa berkumur dengan benar, biasanya usia 5,6 tahun ke atas dapat menggunakannya dengan aman. Namun, penting untuk memastikan mereka bisa membuang airnya dan tidak menelannya. Untuk anak-anak, sebaiknya konsentrasinya sedikit lebih rendah. Misalnya, seperempat sendok teh garam untuk 1 gelas air. Tanya, apakah air garam benar-benar bisa menghilangkan bau mulut? Ya, sangat efektif. Penyebab utama bau mulut adalah bakteri anaerob yang hidup di bagian belakang lidah dan tenggorokan. Bakteri ini mengurai protein dan menghasilkan senyawa sulfur yang menjadi penyebab bau tidak sedap. Berkumur dengan air garam mengurangi jumlah bakteri ini dan menetralkan senyawa sulfur yang mereka hasilkan. Menambahkan sedikit baking soda akan meningkatkan efek penghilang baunya. Saudara-saudari, metode kumur air garam yang saya sampaikan hari ini sangat sederhana namun memiliki efek yang luar biasa. Namun sebagus apapun metodenya, tidak akan ada gunanya jika tidak dipraktikkan. Membentuk kebiasaan itu penting. Seorang pasien saya berkata, awalnya malas, tapi sekarang kalau tidak kumur air garam, rasanya ada yang kurang, seperti tidak sikat gigi. Ketika ini sudah menjadi kebiasaan, kesehatan akan mengikuti secara alami. Seiring bertambahnya usia, kita sering berkata, gigi melemah itu wajar, orang tua memang lebih sering kena flu, sudah terlambat untuk merawat mulut. Apakah benar demikian? Selama 35 tahun bekerja sebagai dokter THT, saya menyadari bahwa usia hanyalah angka. Saya telah melihat banyak orang berusia 90-an yang masih memiliki gigi lengkap, dan orang berusia 80-an yang tidak pernah flu. Apa kesamaan mereka? Praktik kebiasaan sehat kecil yang konsisten. Menjadi tua bukanlah waktu di mana tubuh melemah, melainkan waktu untuk memahami kearifan tubuh lebih dalam. Kini adalah usia di mana kita bisa menjaga kesehatan dengan lebih bijaksana, tidak lagi memaksakan diri seperti saat muda. Sebagai Dr. Budi Hartono yang telah merawat telinga, hidung, dan tenggorokan selama 35 tahun, saya dapat mengatakan dengan yakin, kesehatan bukanlah sesuatu yang muluk-muluk. Kebiasaan kecil yang dipraktikkan setiap hari, itulah kekuatan terkuat yang menjaga kesehatan Anda. Banyak orang membeli pasta gigi mahal, sikat gigi canggih, dan berbagai obat kumur. Padahal metode yang paling efektif sebenarnya adalah yang paling murah dan mudah. Hanya dengan setengah sendok teh garam dari dapur Anda, kesehatan mulut Anda bisa berubah secara drastis. Nenek Aminah, 94 tahun, yang tinggal di pedesaan Jawa Barat, seumur hidupnya berkumur dengan air garam. Ini cara yang diajarkan ibu saya sejak kecil. Sampai sekarang saya belum pernah ke dokter gigi. Katanya, beliau masih bisa menggigit apel dan makan kacang-kacangan dengan giginya sendiri. Ibu Retno, 81 tahun, dari Jakarta, berkata, Pak dokter, saya sudah mulai kumur air garam lebih dari 15 tahun. Selama itu, saya hampir tidak pernah flu dan bau mulut hilang. Anda tidak akan tahu betapa bahagianya saya saat cucu perempuan saya bilang, nenek tidak bau mulut. Kakek Made 85 tahun dari Surabaya dengan bangga bercerita. Awalnya saya ragu, tapi sekarang seluruh keluarga saya berkumur dengan air garam. Keluarga kami hampir tidak pernah membeli obat flu. Melihat orang-orang seperti mereka, saya berpikir metode kesehatan yang benar-benar baik itu tidaklah rumit. Dan efeknya dapat dirasakan oleh siapa saja tanpa memandang usia. Anda juga bisa memulainya hari ini. Lakukan 4 waktu ini. Hal pertama saat bangun tidur, 30 menit setelah makan, setelah pulang dari bepergian, dan sebelum tidur. Awalnya mungkin Anda lupa, tapi setelah 2 minggu, ini akan menjadi kebiasaan alami. Coba lakukan secara konsisten selama 3 bulan dan rasakan perubahannya. Mungkin Anda akan berpikir, ada cara sesederhana ini, kenapa baru tahu sekarang? Apakah Anda khawatir dengan bau mulut? Takut ke dokter gigi? Gusi sering berdarah? Sering radang tenggorokan? Sekarang, sebelum pergi ke apotek atau klinik, pergilah ke dapur Anda. Setengah sendok teh garam saja sudah cukup. Apakah Anda bersedia mencoba metode kumur air garam yang saya jelaskan hari ini? Mulailah dari saat ini juga. Dan sebulan kemudian, rasakan perubahan yang datang pada kesehatan Anda. Saya tulus berharap perubahan itu akan membawa Anda pada kesehatan seumur hidup. Bau mulut? Gusi berdarah? Jangan ke dokter gigi.
Pergilah ke dapur. Setengah sendok teh garam saja sudah cukup. Saya mendukung senyum sehat Anda.